Yerusalem itu terdiri dari dua kata, Yire dan Shalom. Yire artinya melihat, akan melihat. Sementara Shalem itu artinya wholeness, utuh, damai. Jadi kalau digabungkan menjadi akan melihat sesuatu yang penuh, utuh, damai, penuh dengan damai sejahtera. Sejarah Yerusalem itu sangat berkaitan erat dengan bangsa Israel. Mau tidak mau orang-orang di dunia, bangsa manapun akan merujuknya kembali ke Yerusalem sebagai ibu kotanya kerajaan Israel. Dan Tuhan sendiri yang menetapkan Yerusalem itu sebagai satu-satunya yang akan tinggal tetap. Salam God Lover, jumpa lagi dengan saya Pendeta Heru Tribudianto dalam Diaspora Talkshow. Yerusalem, kota yang namanya disebut lebih dari 800 kali dalam Alkitab. Kota yang menjadi pusat perhatian dunia, dicintai sekaligus diperebutkan oleh tiga agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Sejak zaman Raja Daud hingga hari ini, Yerusalem terus menjadi pusat konflik dan perebutan kekuasaan. Tetapi pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Apakah Yerusalem hanya sekedar kota biasa atau ada rencana besar Tuhan yang sedang digenapi? Hari ini kita akan membahasnya bersama Ibu Moni Krikes, hamba Tuhan, mantan wartawati, pemilik kanal Fakta Israel dan seorang pemerhati Timur Tengah serta Israel. Salam Bu Monik. Shalom. Terima kasih sudah boleh kembali hadir di Diaspora TV. Puji Tuhan, terima kasih sudah mengundang. Baik, sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon pimpinan Tuhan memberkati acara ini, program ini, sehingga kami bisa mendapatkan pencerahan secara rohani, wawasan yang benar tentang apa yang akan kami bahas, dan Tuhan memberkati semua kru yang bekerja hari ini. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lover, pastikan Anda untuk like, komen, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang untuk mendapatkan wawasan yang benar tentang bahasan kita hari ini. Bu Monik, mari kita mulai perbincangan kita. Yang pertama, Bu, saya ingin bertanya, Yerusalem ini kan kota yang namanya sangat sering disebut dalam Alkitab. Sebenarnya apa arti nama Yerusalem dan bagaimana sejarah awal berdirinya kota Yerusalem, Bu? Ya, Bapak Ibu, Yerusalem pasti kita asosiasinya adalah kota kudus, kota suci. Tapi arti katanya nggak ada suci-sucinya, gitu ya Pak. Nah, Yerusalem itu terdiri dari dua kata, Yire dan Shalom. Yire artinya melihat, akan melihat. Sementara Shalem itu artinya wholeness, utuh, damai. Jadi kalau digabungkan menjadi akan melihat kedamaian, akan melihat sesuatu yang penuh, utuh, damai, penuh dengan damai sejahtera. Nah, ini semua berawal dari kisah Abraham. Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang dikasihi, yang paling dikasihi, karena Abraham punya dua anak, Ismail dan Ishak. Tetapi Tuhan meminta Ishak yang dibawa ke Bukit Moria. Dan disitulah ternyata Yerusalem lokasinya. Nah, kalau kita lihat lagi perkembangan selanjutnya, Daudlah yang memulai membangun Yerusalem, merebut kota tersebut dari orang Yebus.
Jadi memang awal kalau kita secara kronologi sejarah, maka sekitar tahun 1000-an lah bisa dibilang Daud merebut Yerusalem. Daud membangun Yerusalem kemudian karena ia menjadi raja yang memerintah di Yerusalem selama 33 tahun. Daud membangun Yerusalem, merebutnya dari orang Yebus. Nah, kemudian baru Raja Salomo yang mendirikan bait suci sehingga ini menjadi pusat religius, pusat keagamaan orang Yahudi, agama Yudaisme. Sehingga kalau mau dibilang sejarah Yerusalem itu sangat berkaitan erat dengan bangsa Israel. Mau tidak mau orang-orang di dunia, bangsa manapun akan merujuknya kembali ke Yerusalem sebagai ibu kotanya kerajaan Israel. Karena memang akhirnya meskipun kerajaan Israel itu terpecah dua setelah masa Salomo, Bapak Ibu tentu tahu kerajaan Israel utara, ibu kotanya Samaria. Kerajaan Israel di selatan, Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan Tuhan sendiri yang menetapkan Yerusalem itu sebagai satu-satunya yang akan tinggal tetap. Nah, jadi memang secara sejarah antara Yerusalem, orang Yahudi nggak bisa dipisahkan. Secara bukti arkeologi juga demikian, Pak. Tidak bisa dipisahkan. Pasti ada rujukan keterkaitan dengan bangsa Israel. Bukti yang paling kuat apa? Yakni adanya dulu bait suci di situ. Gitu. Kapan Yerusalem itu akhirnya berdiri sebagai ibu kota, dan Ibu tadi kan sebutkan dibangun oleh Daud dan Yerusalem. Berarti kan dua raja ini berperan nih. Peran mereka apa dan kapan itu akhirnya benar-benar menjadi ibu kota dari kerajaan Israel? Iya. Nah, kita lihat lagi ke Alkitab ya Bapak Ibu, secara sejarah Bapak Ibu sudah tahu itu kerajaan Israel, ibu kotanya Yerusalem. Nah, kalau kita lihat di Alkitab memang ada rujukannya yang demikian. Dikatakan penyebutan pertama dari Yerusalem itu sebagai kota Daud Bapak di 2 Samuel 5 ayat 7. Daud merebut benteng Sion, yaitu kota Daud. Dalam kisah ini adalah Daud memang berhasil. Jadi sebelumnya kan Daud itu hanya diakui oleh suku Yehuda, memerintah selama 7 tahun di Hebron. Tapi kemudian dia berhasil mengajak seluruh suku-suku Israel untuk berada di bawah pemerintahannya. Baru kemudian pindah ke Yerusalem. Jadi akhirnya utuh, bukan hanya memerintah di Hebron, tapi juga di Yerusalem. Gitu ya. Jadi di dalam hal ini bisa dibilang Daud lah yang membangun pusat pemerintahannya di Yerusalem untuk pertama kali. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi setelah Daud tinggal di Yerusalem dan menamakan kota Yerusalem itu sebagai kota Daud gitu ya. Kemudian menjadi semakin kuat, Daud membangun kota tersebut. Kita lihat di 2 Samuel 5 ayat 9 sampai 10. Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai pemerintahannya sehingga Daud semakin kuat dan kotanya membesar. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi setelah Daud berkuasa, baru kemudian anaknya yang membangun bait suci pertama. Kenapa bukan Daud? Karena Daud tangannya berdarah. Karena Daud berperang melawan raja-raja di sekitar Yerusalem. Sehingga ketika anaknya Salomo lahir, Tuhan memberikan kedamaian atas Yerusalem. Karena nama Salomo juga itu Shalom, gitu ya. Itu berkaitan erat dengan perdamaian. Ada kedamaian sehingga ia bisa diperkenankan Tuhan membangun bait suci yang sangat signifikan dulu, sekarang sampai nanti akhir zaman. Kalau Bapak Ibu telah mengikuti episode kami sebelumnya, kita bahas tentang bait suci. Nah, itu tentang bait suci mesianik yang akan datang di akhir zaman. Jadi punya peranan masing-masing. Punya peranan masing-masing dan tetap masing-masing itu
menonjol. Makanya raja yang terkenal ya, kalau nggak Raja Daud ya Raja Salomo. Iya. Begitu. Ya, itu memang Tuhan punya rencana kepada setiap pribadi itu unik dan istimewa. Betul. Ya, dengan cara yang unik dan sesuai dengan waktunya Tuhan ya. Iya. Bu Monik, ini kembali ya, Yerusalem ini kan kalau kita lihat sejarahnya mengalami berbagai kehancuran ini, termasuk Bait Suci pun juga dihancurkan. Ibu bisa jelaskan bagaimana sejarahnya kemudian Israel dibuang ke Babel. Jadi sudah punya ibu kota yang begitu indah, begitu baik, diberkati Tuhan, punya bait suci. Tetapi mereka dihancurkan dan penduduknya terserak kemana-mana, terutama ke Babel. Ibu bisa jelaskan bagaimana, Bu? Iya, kalau saya mengajak Bapak Ibu melihat bukan dari versi Nabi Yeremia yang menubuatkan kehancuran Yerusalemnya ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri di Yeremia, ini adalah nabi yang memang dibenci oleh raja-raja Israel itu ya, oleh raja-raja Yehuda karena apa? Menubuatkan kehancuran kota Yerusalem. Bahkan sampai si Yeremia itu dimasukkan ke dalam dibuang gitu ya, ditaruh di perigi, di selokan gitu karena dia menubuatkan yang jelek. Padahal itu memang dari Tuhan. Sama gitu ya. Dengan sekarang ya, orang suka denger yang enak-enak didengar ya. Iya betul, yang enak di kuping. Yang gitu. keras Padahal gitu, itu, teguran Tuhan. Iya, teguran mereka nggak disukai. suka. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di 2 Tawarik 36 ayat 11 sampai 21. Bapak Ibu bisa baca, saya hanya menyimpulkan bahwa Raja Yehuda terakhir, Raja Sedekia itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sedekia melakukan hal-hal yang menajiskan bait suci. Dia juga melakukan, kalau dilihat di sini, mengikuti kekejian bangsa-bangsa lain. Jadi hal-hal yang tidak disukai Tuhan, hal-hal yang dibenci oleh Tuhan justru dilakukan oleh Sedekia. Nah, dia tidak mau bertobat. Alkitab menuliskannya demikian. Dan ada satu hal yang menurut saya ini sesuatu yang kok bisa ya gitu ya. Yakni apa Bapak? Sabat tanah Bapak Ibu. Jadi Tuhan juga Tuhan menghancurkan kota Yerusalem dan bait sucinya karena raja sebagai pemimpin itu tidak melakukan sabat atas tanah. Tidak melakukan, kan sabat itu kan harus setiap 7 tahun itu sabat. Nah itu mereka tidak melakukan. Karena itulah mereka dibuang supaya ada sabat buat tanah perjanjian selama 70 tahun. Tidak hanya hanya orang bekerja saja ya yang harus bersabat ya. Tanah pun harus. Karena apa? Inilah yang kita kadang orang Kristen kurang pahami. Tuhan kita itu kan yang membentuk langit bumi dan isinya. Tuhan itulah yang memiliki tanah seluruh bumi ini gitu loh. Dan khusus untuk tanah perjanjian Tuhan mau ada masa istirahatnya Pak. Nah karena itulah ditulis di 2 Tawarik 36 ayat 21. Ia melalaikan sabat untuk tanah itu, makanya ada hukuman Tuhan. Gitu loh. Jadi bukan hanya karena dia jahat, karena melakukan dosa dan sebagainya. Sehingga akhirnya bait suci itu dibakar, Babilonia menyerang Yerusalem. Tembok Yerusalem dirobohkan, hancur, dan orang-orangnya dibuang ke Babilonia. Ke Babel kalau di Alkitab kita. Nah jadi memang pembuangan itu memang sudah dinubuatkan, sudah diucapkan oleh Nabi Yeremia. Dan betul terjadi ketika, kalau kita baca apa yang terjadi pada Sedekia kan ngeri sekali Pak. Dicungkil matanya dan sebagainya. Nah itulah konsekuensi atas dosa. Dan kita bisa belajar dari raja-raja Israel. Mana raja taat, mana raja tidak taat. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi pada raja-raja yang tidak taat itu. Jadi selalu ada konsekuensi. Selalu ada upah bagi yang taat dan konsekuensi atas dosa bagi yang tidak taat. Menarik sekali ya, ternyata Tuhan tidak hanya memberi perintah kepada umatnya untuk bersabat, tetapi sabat itu juga sangat terkait juga dengan alam semesta yang diciptakan.
Sabat bagi tanah pun ternyata mendatangkan konsekuensi yang begitu serius yang dari Tuhan. Dan mereka akhirnya harus dibuang ke Babel. Nah, setelah masa pembuangan ini sudah berlangsung, kemudian Yerusalem kembali dibangun. Ibu bisa jelaskan bagaimana perjalanan bangsa Israel hingga akhirnya Yerusalem kembali menjadi ibu kota Israel yang modern. Gimana prosesnya? Secara singkat Ibu bisa jelaskan. Iya, nah ini juga menarik ini Bapak. Jadi Tuhan memang menghancurkan. Tuhan memang menghukum bangsa Israel. Tetapi Tuhan yang sama juga Tuhan memulihkan. Kenapa bisa dibilang Tuhan memulihkan? Ya karena memang Tuhan menghadirkan satu tokoh dari kerajaan Persia untuk mengalahkan kerajaan Babilonia yang tadi membuang bangsa Yehuda, ya, Israel Selatan. Dibuang ke Babilonia dan bangsa Babilonia yang melakukan pembuangan itu dikalahkan oleh bangsa lain yakni Persia. Nah, yang menarik, nama rajanya yakni Kores itu sudah disebutkan 150 tahun sebelum Kores itu lahir. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 150 tahun sebelum Koresnya eksis. Jadi bisa dibayangkan orang Yehuda pada masa itu mungkin kebingungan. Ini siapa yang diomongkan gitu ya. Hambaku Kores bla bla bla. Karena memang orangnya belum ada Pak. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena apa? Karena akhirnya Kores inilah yang mengembalikan orang Yahudi pulang ke Yerusalem. Bahkan Kores memerintahkan pembangunan kembali bait suci. Kita lihat di 2 Tawarik 36, lanjut yang tadi Bapak Ibu 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23. Di sini ditulis bahwa Tuhan menggerakkan Kores raja negeri Persia untuk mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem, di Yehuda, serta memulangkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Nah, setelah Yerusalem dibangun, bait sucinya dibangun, kita tahu Bapak Ibu, Romawi menghancurkan bait suci yang kedua. Bait suci yang dibangun karena perintah dari Kores tadi. Hancur. Apakah akhirnya bait suci yang hancur itu berarti tamat? Kota Yerusalem bukan lagi menjadi milik dari bangsa Israel? Pernah memang terjadi. Karena apa? Setelah Romawi menjadi Kristen di masa Bizantium, kita tahu ketika Islam muncul, Islam lahir, Umar bin Khattab datang untuk menguasai Yerusalem. Yang tadinya ada di tangan Bizantium, Romawi Kristen nih Bapak Ibu. Umar bin Khattab datang 638 Masehi. Kemudian kita tahu pemerintahan Islam bergantian dengan terjadi perang salib. Perang salib ini ditandai dengan simbol salib warna merah yang menjadi Jerusalem Cross atau salib Yerusalem. Bergantian ya periode perang salib Islam. Kemudian kita tahu ada Mamluk, kemudian terakhir adalah Ottoman selama 400 tahun. Yerusalem itu bukan menjadi milik bangsa Israel. Jadi periodenya tuh sangat panjang Bapak, ribuan tahun. Tetapi apa yang terjadi? Kita bisa lihat bagaimana Tuhan tetap setia. Memulihkan kembali Yerusalem, kembali menjadi milik bangsa Israel. Walaupun di masa modern saja, di tahun 1948 sampai 1967, setengah dari Yerusalem, yakni Yerusalem Timur, itu dikuasai oleh Yordania. Tetapi pada perang tahun 1967, perang selama 6 hari, Yerusalem itu direbut, Yerusalem Timur direbut kembali oleh Israel sehingga bisa bersatu. Yerusalem Timur dan Yerusalem Barat menyatu kembali. Dan apa yang terjadi? Itu menjadi kota satu dan kota yang utuh lagi di bawah pemerintahan Israel. Menjadi ibu kotanya Israel. Jadi kalau kita lihat bagaimana proses dahulu sampai sekarang, kita melihat bahwa semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Dalam otoritasnya Tuhan. Kewenangan tentang siapa yang berkuasa di Yerusalem, siapa yang akan ditaklukkan gitu ya.
itu semuanya ada di tangannya Tuhan. Jadi kalau kita lihat sekarang, Yerusalem ada di tangannya Israel. Hari ini kita melihat di tahun 2025 Israel berkuasa atas Yerusalem. Tapi kalau Bapak Ibu baca di Wahyu 11, Bapak Ibu akan melihat bahwa kota suci itu apa? Selalu merujuk ke Yerusalem. Bukan Jakarta, bukan London, bukan New York, bukan Moskow gitu ya, bukan Beijing, tapi Yerusalem. Kota Yerusalem, kota suci itu akan dikuasai selama 42 bulan. Oleh siapa kita belum tahu. Tapi jelas ada dalam Alkitab. Luar biasa ya. Yang pertama tadi menarik sekali Bu, bahwa Allah itu menghancurkan dalam keadilannya, dalam kekudusannya, dia pasti akan menghukum, menghancurkan. Tetapi dalam kasihnya ternyata juga memulihkan kembali. Berarti luar biasa sekali ya. Kalau melihat apa yang sedang terjadi yang Ibu jelaskan tadi Bu Monik, apakah ini merupakan penggenapan nubuatan akhir zaman? Apa yang dikatakan Alkitab tentang masa depan Yerusalem? Nah, kalau kita lihat masa depan Yerusalem itu ada baik ada buruk. Gitu ya. Baiknya apa? Kita tahu bahwa kita punya, kalau di bahasa Ibrani nih Bapak Ibu semua, Yerusalem. Yerusalem itu bentuknya jamak, Pak. Yerusalem. Im itu akhiran jamak. Nah, artinya di mata Tuhan ada dua Yerusalem. Yerusalem duniawi dan Yerusalem sorgawi. Nah, jadi ada Yerusalem lama dan Yerusalem baru. Dan orang Kristen udah tahu banget lah Yerusalem baru gitu ya. Ada di Alkitab, ada di Wahyu. Nah, jadi konteksnya kalau tadi ya kita bicara di akhir zaman. Berarti kita punya saat ini adalah Yerusalem duniawi. Dan Yerusalem duniawi itu Tuhan Yesus katakan di Lukas 21 ayat 24. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa ini. Nah, kita bisa bilang Pak dari ayat ini Bapak Ibu semua bahwa itu sudah tergenapi. Karena yang tadi kita bahas periode setelah 70 Masehi itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Gitu ya. Ada berkuasa di atas Yerusalem. Kemudian kembali lagi ke tangan bangsa Israel. Artinya dari ayat Lukas 21 ayat 24 ini, Yerusalem diinjak-injak oleh bangsa-bangsa itu sudah tergenapi. Dan sekarang sudah kembali ke tangan Israel yang mengenal Tuhan yang benar itu. Nah, itu sudah selesai. Yang belum apa Bapak Ibu? Ditulis di Sakaria, ini yang gak enaknya nih. Tadi enak ya, kabar baiknya udah ada. Udah kembali nih Pak. Yeah. Yang gak enak ya di Sakaria 12 ayat 3 dan 9. Tertulisnya demikian, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Jadi segala bangsa di bumi nih Tuhan bilang akan berkumpul melawan Yerusalem. Tapi maka pada waktu itu aku Tuhan berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Jadi artinya apa? Yerusalem akan diperangi. Sekarang Yerusalem baik-baik saja. Memang ada teror sana sini. Diserang sama Iran pada April dan Oktober di 2024. Tapi secara nyata baik-baik saja Pak, belum sebuah bangsa. Betul? Karena apa? Dibilang di Sakaria, sebuah bangsa akan menyerang Yerusalem. Jadi kita belum lihat nih Bapak Ibu. Belum terjadi. Dan yang tadi kita bahas juga, belum dikuasai oleh bangsa lain selama 42 bulan. Jadi 42 bulan itu 3,5 tahun ya. Dan kalau secara eskatologi itu adalah masa kesusahan besar Bapak Ibu. Jadi memang sekarang ini kita menikmati Yerusalem duniawi yang sudah digenapi dalam konteks Lukas 21 ayat 24. Tetapi kita belum melihat perang yang
terjadi yang menyerang Yerusalem yang dilakukan oleh seluruh bangsa. Dan belum dikuasai selama 3,5 tahun itu, 42 bulan. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang Bapak Ibu punya dana, punya tubuh yang sehat, bisa pergi ke Yerusalem, datang dulu lah ke Yerusalem, jangan ke Amerika dulu. Karena ini masih bisa masuk Yerusalem gitu loh Pak. Masih memungkinkan ya, walaupun ada perang katanya. Iya, karena apa? Nanti kita nggak akan bisa ke sana. Karena apa? Ada 42 bulan yang akan dikuasai oleh orang yang bukan Israel. Gitu. Jadi yang punya dana ambil waktu untuk bisa melihat napak tilas ziarah ke tempat suci ya. Bu Moni, gimana ya sejarahnya kok akhirnya Yerusalem ini bisa jadi kota suci bagi 3 agama besar nih, baik Yahudi, Kristen maupun Islam. Sebab biasanya namanya kota suci itu kan hanya khusus agama tertentu, kepercayaan tertentu. Tetapi Yerusalem ini memang sangat unik sekali, istimewa sekali ya. 3 agama besar itu menganggap ini kota suci bagi mereka. Ya, kalau orang Yahudi gampang ya Pak, rujukannya kan di Alkitab ya. Selain ada bait suci, sebelum ada bait suci di Yerusalem pun ketika mereka masih di Gurun Sinai, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian pada saat Eksodus, bangsa Israel itu sudah diperintahkan Tuhan untuk beribadah 3 kali setahun ke Yerusalem gitu ya, beribadah ke tempat yang kupilih, ke tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Tempatnya di mana? Ternyata di Yerusalem. Jadi bangsa Israel, pria Yahudi, orang Yahudi pria harus datang ke Yerusalem pada hari raya Paskah, pada hari raya 7 minggu, dan pada 7 minggu itu Pentakosta, dan pada hari raya Pondok Daun. Jadi di Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Ini kewajiban Pak. Diperintahkan Tuhan. Makanya kalau sekarang ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ke Israel di musim Paskah, musim Pentakosta, musim hari raya Pondok Daun, itu rame banget gitu ya, karena orang Yahudi pulang. Gitu. Meskipun sekarang tidak ada bait suci, tapi itu secara tradisi. Perayaannya diadakan, terus diadakan, dan kalau mereka mampu mereka akan ke Israel, ke Yerusalem. Nah, kemudian juga setiap Paskah Pak, setiap Paskah itu orang Yahudi bilang next year in Jerusalem. Jadi tahun depan di Yerusalem. Itu kayak harapan terhadap kedatangan Mesias, sehingga mereka akan beribadah bersama-sama di Yerusalem. Itu diucapkan setiap Paskah, dari Paskah ke Paskah, sampai beneran ada gitu loh Mesias ya Pak. Dan orang Yahudi kalau nikah, prianya akan menginjak gelas yang melambangkan kepedihan ketika bait suci dan kota Yerusalem itu dihancurkan. Jadi setiap pengantin bukannya bergembira, mereka juga harus sedih karena kehilangan tempat suci mereka. Simbolis gitu loh Pak. Menginjak gelas. Jadi pasangan pria dan wanita, si prianya akan nginjak gelas. Terus baru tepuk tangannya. Gitu. Kalau di tradisi Jawa pengantin nginjak telur. Nah, mungkin itu. ada kemiripan gitu ya, atau jangan-jangan ngikutin tradisi nggak tahu, tapi saya Yahudi ya. Nggak tahu maksudnya apa. Nggak dijelaskan ya maksudnya nginjak telur namanya itu tradisi apa ya? Kadang-kadang kan banyak yang dilakukan tapi tanpa penjelasan. Kalau orang Yahudi itu maknanya itu Bapak Ibu, injak gelas karena melambangkan mereka ingat Yerusalem yang dihancurkan, dan mereka berharap Yerusalem itu akan ada lagi dengan kehadiran Mesias. Nah, kalau kita Kristen jelas lah ya, Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, dan akan datang kembali ke Yerusalem. Kalau orang Islam tentu saja karena ada kisah Isra Miraj. Perjalanan malam Nabi Islam dari kota Mekah katanya ke masjid yang terjauh. Dan yang terjauh itu adalah di kota Al-Quds, Yerusalem. Nah, jadi itu sehingga membuat Yerusalem itu menjadi penting bagi 3 agama besar.
dalam iman Yahudi, Yerusalem itu kan menjadi pusat kehadiran Tuhan dan menjadi tempat bait suci berdiri. Nah, bagaimana mereka melihat masa depan Yerusalem dalam konteks kekinian begitu? Bagi mereka harapannya tentang Yerusalem itu seperti apa ke depannya ya? Iya, kalau orang Yahudi jelas bahwa Yerusalem itu adalah kota suci abadi mereka. Dan mereka pasti mengidentifikasi Yerusalem itu dengan Mesias. Mesias akan duduk memerintah sebagai raja di Yerusalem. Dan kalau kita Bapak Ibu kita lihat di Sakaria 12 ayat 10, ini ayat yang belum tergenapi dan spesifik banget ini Bapak. Bapak Ibu bisa baca, lihat di Sakaria 12 ayat 10. Aku, ini Tuhan ya, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Spesifik ditulis, penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Artinya apa? Artinya suatu saat nanti ketika secara iman Kristen kita percaya, orang percaya Yesus akan dijemput. Ya kan? Akan mengalami pengangkatan. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan di udara gitu ya. Kita akan menyambut, bisa dibilang rapture, pengangkatan. Kita akan melihat sosok Yesus itu ada di langit. Apakah orang Yahudi akan melihat? Tentu saja. Karena apa? Ada ayatnya. Orang Yahudi akan melihat. Dan ketika momen itu terjadi, Roh Kudus akan dicurahkan atas orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kapan bertobatnya? Pada momen ini. Sakaria 12 ayat 10. Karena yang bisa mencurahkan Roh Kudus itu hanya Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Keluarga Daud ini merujuk kepada bangsa Israel. Dan atas penduduk Yerusalem. Jadi spesifik, Yerusalem pun akan dilawat Tuhan Bapak Ibu. Yerusalem akan mengalami mata yang tercelik sehingga mereka mengenal bahwa yang datang itu adalah Yesus. Karena apa? Ada tanda ditikam. Yesus yang ditikam lambungnya. Jadi ini ayat yang kalau kita lihat satu-satunya ayat yang ditulis dalam bentuk singular. Dalam bentuk satu gitu loh. Ayatnya, dan mereka ini bangsa Israel akan memandang kepada Dia. Dia itu singular Pak. Padahal orang dalam bahasa Ibrani, dalam kata Ibrani, Elohim itu sekali lagi jamak. Nah selalu Alkitab menuliskannya Elohim gitu ya. Selain Yud He Vav He, nama diri Tuhan. Tapi untuk menyebutkannya selalu Elohim. Dan itu disebutkannya jamak. Nah ini kali ini digunakan hanya satu. Karena apa? Karena cuma Yesus yang ditikam lambungnya. Jadi bagi orang Yahudi, Yerusalem harapannya di situ Mesias datang. Iya. Ya, dan mereka bisa berjumpa dengan Mesias. Tetapi Betul. bagi kita sebagai orang Kristen kan sudah percaya nih bahwa Mesias yang dijanjikan adalah Yesus Kristus yang kita imani. Iya. Nah, dalam iman Kristen Ibu, Yerusalem itu kan menjadi tempat di mana Yesus menggenapi karya keselamatan itu. Iya, benar. Sebagai Mesias, Dia menggenapi semua nubuatan para nabi yang menunjuk pada Sang Mesias. Apa saja peristiwa penting di Yerusalem yang berdampak, yang berpengaruh, dan ini menjadi satu korelasi yang sangat relevan nih dalam iman Kristen kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita balik lagi ke konteks ya, ke mengapa Yerusalem signifikan bagi iman kita. Kita sudah melihat penggenapan atas karya yang Yesus lakukan di kota Yerusalem. Yakni disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke sorga.
Itu sudah kita lihat. Sudah terjadi Bapak Ibu semua. Tapi yang belum terjadi adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Alkitab berkata bahwa Yesus akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Gitu ya. Jadi Bukit Zaitunnya di mana? Di Yerusalem. Jadi kita akan melihat hal tersebut. Tadi kita sudah bicara tentang Sakaria 12 ayat 10. Nah, Sakaria 12 ayat 10 itu secara spesifik disebutkan atas penduduk Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu kalau baca di Wahyu, Bapak Ibu akan menemukan Wahyu 1 ayat 7. Sama persis dengan Sakaria 12 ayat 10. Tapi ini untuk seluruh dunia. Dikatakan begini, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Mereka ini siapa? Bukan orang Yerusalem tapi seluruh dunia. Karena dituliskan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Mereka ini orang-orang Yahudi. Dan semua bangsa di bumi, ditulisnya demikian, akan meratapi dia. Ya, amin. Artinya apa? Selain penduduk Yerusalem, penduduk seluruh dunia. Penduduk Indonesia akan melihat kedatangan Yesus. Nah, signifikannya apa buat iman kita? Kita diberikan tugas amanat agung Bapak Ibu semua. Tugas yang maha penting, maha besar. Ini kita lakukan. Agar apa? Agar orang-orang ini sebelum kedatangan Yesus mereka sudah percaya Yesus. Jangan belakangan. Karena apa? Karena yang belakangan itu akan meratapi dia. Ya telat. Aduh dulu gak ikut sih. Terlambat meratapi. Lah kan kita yang sudah dalam Yesus kan kita sudah diangkat bersama-sama. Nah yang ketinggalan ini loh Bapak Ibu yang meratap. Makanya signifikan banget buat iman Kristen. Bapak Ibu yang keluarganya belum percaya Yesus. Kasian dong keluarganya ketinggalan. Bener gak Pak? Iya. Jangan dibiarin keluarganya meratap. Ya keluarganya harusnya ikut dong. Ikut ke angkat. Nah makanya ayat ini, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Kenapa meratap? Ya karena ketinggalan. Enggak ikut sama Yesus yang datang menjemput kita. Jadi kita memang tugas kita adalah punya hati sebagaimana hati Yesus. Yang begitu berbelas kasih kepada orang berdosa sehingga menarik setiap orang untuk selamat. Nah kita sebagai orang Kristen jangan sombong rohani, mentang-mentang karena kita udah selamat kita ya udahlah yang penting kan kita selamat. Mikirin diri sendiri. Iya, orang lain ya udahlah kamu nggak apa-apa ya kamu menggenapi Wahyu 1 ayat 7. Kamu meratap aja deh. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, itu tugas kita. Kita menginjil dan ada satu juga ayat yang menurut saya juga perlu kita ketahui sebagai orang Kristen. Ini kaitannya dengan orang Yahudi. Kita memang ingin orang Yahudi juga selamat ya, percaya kepada Yesus gitu ya. Nah kita lihat di ayat Matius 23:39. Yesus berkata begini Bapak Ibu, kamu tidak akan melihat aku lagi. Aku tidak akan masuk kerajaan sampai kamu berkata berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah artinya di sini adalah akan ada momen ketika orang Yahudi akan menyambut Yesus gitu loh. Akan percaya kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan datang sampai kamu berkata, berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berbahagialah Mesias yang datang kembali. Gitu loh. Jadi ayat Matius 23:39 ini sebenarnya memberikan peneguhan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sendiri juga menubuatkan bahwa orang Yahudi itu akan menyambut dia sebagai Mesias. Akan mengenal, akan mengakui dia. Gitu, karena Tuhan Yesus akan datang kembali kan. Nah dan itulah momennya. Ketika Tuhan Yesus di Sakaria 12 ayat 10 tadi. Jadi secara tidak langsung kita punya keyakinan juga
bahwa orang Yahudi pun akan percaya. Jadi kita nggak usah jengkel kalau melihat mereka kok kayaknya bebal banget ya, tegar tengkuk banget ya ini bangsa nggak mau percaya Yesus. Iya. Karena memang belum tergenapi gitu Kita ya dulu Pak. juga bebal banget ya. Itu nggak usah dibilang ya Iya, gitu. Nah iya. makanya kita akan lihat, oh ternyata ada ayat ini. Jadi memang kamu tidak akan melihat lagi sampai kamu sendiri yang mengucap gitu. Iya. Berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hatinya baru siap gitu loh menyambut Yesus. Jadi bagi kita orang Kristen, kalau kita mengingat peristiwa apa yang dikerjakan Yesus di Yerusalem, berarti satu peneguhan iman kita bahwa kita sudah berjumpa dengan Mesias. Kita patut bersyukur dan menghargai kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tetapi sekaligus sebagai pengingat, setiap ingat Yerusalem berarti ingat amanat agung yang harus kita kerjakan, termasuk berdoa untuk bangsa Israel supaya mereka juga bisa percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau dari sisi perspektif Islam nih Bu, Yerusalem kan juga dianggap sebagai kota suci. Nah, bagaimana bisa Bu Monik jelaskan sejarah hubungan Islam dengan Yerusalem, walaupun tadi sempat disinggung sedikit, tetapi boleh jelaskan lebih jelas Bu, silakan. Iya, nah ini tadi tentang perjalanan malam tadi ya Pak. Perjalanan malam dari kota Mekah ke tempat yang terjauh yang diasosiasikan dengan Al-Aqsa. Makanya nama masjid yang kemudian dibangun di periode Al-Walid itu adalah Masjid Al-Aqsa. Nah kalau Bapak Ibu lihat sebetulnya memang Yerusalem itu pernah selama beberapa bulan itu menjadi kiblatnya umat Islam. Kenapa bisa menjadi kiblat umat Islam? Karena memang alasan teologi mereka bahwa memang Nabi pernah ke sana. Gitu ya, makanya dibangunlah yang namanya masjid di Yerusalem di era Abdul Al-Malik. Nah, ini dia bangun Masjid Kuba Emas di tahun 691 Masehi. Kemudian Masjid Al-Aqsa yang kubahnya warna hitam itu dibangun di tahun 705 sampai 715 Masehi. Nah, jadi setelah ada Islam, setelah ada agama Islam dan setelah Umar bin Khattab menyerang Yerusalem, merebut Yerusalem, maka Yerusalem jatuh ke tangan kekuasaan Islam. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, periodenya berapa lama sih? Memang ada pergantian dengan perang salib. Tetapi kalau secara kita lihat dari 638 ketika Umar bin Khattab merebut Yerusalem sampai dengan periode masuknya perang salib sekitar tahun 1099, itu cukup lama loh Pak. Ya kan? Hampir 400 tahun bisa dibilang di bawah kekuasaan Islam. Tetapi puji Tuhannya itu Yerusalem ini tidak pernah menjadi kota kekhalifahan Islam. Nah, jadi nggak ada dasar rujukan historis gitu loh Pak. Untuk mengklaim Yerusalem ini sebagai milik dari keislaman. Gitu ya. Nah Bapak Ibu mohon Bapak Ibu lihat dalam konteks saya bicara secara sejarah. Bapak Ibu bisa lihat sendiri tidak ada bukti bahwa Yerusalem itu pernah menjadi pusat kekhalifahan Islam. Selalu di Madinah, di masa Umayyah di Damaskus, kemudian pindah lagi ke Baghdad di masa Abbasiyah, lalu kemudian ada di Kairo dan terakhir Ottoman itu di Istanbul. Jadi nggak pernah di Yerusalem. Bahkan kalau di sejarah modern ketika Yerusalem dikuasai oleh Yordania, Yordania ibu kotanya tetap di Amman, bukan di Yerusalem gitu ya. Jadi Yerusalem ini tidak dianggap penting sebetulnya oleh dunia Islam. Gitu. Tapi kemudian kenapa menjadi penting? Nah, itu karena Yerusalem menjadi kota yang dikuasai oleh Israel. Baru setelah itu menjadi sebuah magnet
yang menarik perhatian dunia Islam, terutama menarik perhatian negara-negara di Timur Tengah untuk mengklaim kepemilikan atas Yerusalem. Berarti kan kalau kita perhatikan sejarahnya seperti itu kan, konflik-konflik yang terjadi di Yerusalem, bahkan Yerusalem sepertinya kan menjadi pusat konflik dunia ini, baik secara politik maupun rohani. Apakah ini berarti hanya problem geopolitik saja, atau kalau kita tarik pada nubuatan Alkitab, ini sebenarnya merupakan penggenapan nubuatan yang sedang digenapi? Sebetulnya kita kalau ngomongin Yerusalem memang ini tentang Tuhan, gitu ya. Balik lagi, ini tentang Tuhan, bukan tentang Israel. Apalagi Israel modern sekarang. Ini mereka hanya mendiami tempat tersebut gitu loh. Tanpa disadari oleh banyak orang, sebetulnya ini tentang Tuhan. Ini tentang Tuhan dan iblis. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan yang memilih. Kita lihat ayatnya dulu deh Bapak Ibu. Kita lihat di Sakaria 8 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Jadi dari sini Tuhan yang mau di situ. Tuhan gak bilang aku akan kembali ke Jakarta. Tuhan gak bilang aku akan diam di tengah-tengah Jakarta. Tidak Bapak Ibu. Tuhan bilangnya aku akan kembali ke Sion. Sion ini kan nama lainnya Yerusalem. Ya. Dan aku akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Lah ini kan maunya Tuhan. Gitu ya. Jadi memang kita bukan hanya tidak bisa memisahkan antara Yerusalem dengan bangsa Israel, tetapi kita tidak bisa memisahkan antara Tuhan yang ada di Alkitab dengan Yerusalem. Gitu ya. Karena kaitannya memang begitu ya, bukan dari keinginan manusia yang mengklaim bahwa oh Tuhan saya ada di kota ini loh, enggak, tapi Tuhan yang memilih, gitu Pak. Nah, kita lihat lagi Sakaria 1 ayat 14, berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu. Serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Jadi usahaku ini usahanya Tuhan. Tuhan berusaha penuh gitu loh untuk Yerusalem dan untuk Sion. Kemudian di Mazmur 132 ayat 13 dinyatakan di sini, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Jadi ayat rujukannya banyak Pak. Ini saya hanya ambil beberapa saja ya secara supaya Bapak Ibu paham. Di Yoel 3 ayat 17, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Jelas, Tuhan yang memilih tempat tersebut. Yerusalem tersebut menjadi tempat kediamannya. Nah karena itulah kita gak heran kalau iblis selalu merecoki Yerusalem. Karena ini tentang Tuhan dan iblis, bukan tentang kepemilikan bangsa Israel gitu ya. Kita melihat sekarang Yerusalem adalah ibu kota Israel. Tetapi konflik yang terjadi, peperangan demi peperangan yang terjadi atas Yerusalem, itu karena apa? Karena iblis yang ingin merecoki tempat kediamannya Tuhan. Tempat kediaman yang Tuhan mau dan Tuhan kasih kepada bangsa Israel. Musuh utamanya iblis itu bukan bangsa Israel, tapi Tuhan. Gitu loh. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kalau kita ngomongin Yerusalem, kita hanya ingat bahwa ini adalah Tuhan yang punya, bukan bangsa Israel. Tapi Tuhan kasih untuk bangsa Israel. Jadi kalau kita bicara tentang Yerusalem, tetapi mengabaikan kebenaran bahwa Tuhanlah yang punya Yerusalem dan melepaskan Yerusalem dari agendanya Tuhan, sebenarnya satu pemahaman yang nanti pasti akan keliru ya Bu ya. Betul. Karena selalu konteksnya tentang rencana Tuhan. Nah tapi secara geopolitik nih Bu, kan salah satu akar konflik kenapa Yerusalem jadi masalah ini antara Palestina dan Israel lah terutama ya. Karena Palestina memiliki klaim bahwa Yerusalem itu ibu kota mereka.
Ibu Monik bisa jelaskan mengapa Yerusalem begitu penting bagi Palestina sehingga mereka berusaha betul untuk menjadikannya sebagai ibu kotanya? Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat memang isu tentang Yerusalem ini menguat setelah Israel berhasil merebut Yerusalem dari tangan Yordania. Jadi selama 19 tahun, dari tahun 1948 sampai 1967, Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania, bukan Palestina loh. Tapi kemudian karena direbut kembali si Yerusalem Timur ini dari tangan Yordania sehingga utuh menyatu menjadi milik Israel, baru kemudian gerakan perlawanan Palestina yang didirikan oleh Yasser Arafat sejak tahun 1964 ini mengaitkan isu ini dengan Yerusalem, dengan Al-Quds. Kalau orang dunia Arab, orang Islam menyebutkannya sebagai Al-Quds. Jadi rasa kepemilikan ini menguat setelah Yerusalem menjadi utuh kembali di tahun 1967, Bapak Ibu. Tentu saja dunia tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Tuhan yang memilih Yerusalem, Tuhan juga yang menjaga Yerusalem. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, sekeras apapun bangsa-bangsa sampai bahkan memerangi Yerusalem gitu ya, di perang antara Arab dan Israel tahun 1948 dan 1967, tetap aja pada akhirnya Yerusalem itu kembali menjadi di bawah kuasa Israel. Jadi kita nggak bisa dalam hal ini, oke, karena ini kemauan Palestina, ya udah Israel harus rela deh Yerusalem dibagi dua. Nggak bisa Bapak Ibu. Ini kita membahas tentang, tadi kita sudah sebut loh ayat-ayatnya. Kita membahas tentang sesuatu yang Tuhan pilih, bukan manusia yang pilih. Jadi kalau manusia memutuskan untuk membagi dua Yerusalem, nggak bisa. Sekarang ini ada wacana ke arah sana, dan itu nggak mungkin terjadi, gagal. Nah, kalau kita ingat di masa pemerintahan Presiden Trump yang pertama, kan ada usulan agar ibu kota Palestina itu di Abu Dis, bukan di Yerusalem. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan di balik usulan ini dan bagaimana respon Palestina serta dunia internasional terhadap usulan ini? Karena kan memang Palestina masih menginginkan Yerusalem yang jadi ibu kotanya. Nah ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi memang wacana Trump waktu itu adalah membagi tanah yang dimiliki oleh Israel ini menjadi dua untuk Palestina dan Israel. Jadi Yudea dan Samaria atau tepi barat menurut bahasa dunia itu akan diberikan kepada Palestina. Untungnya Palestinanya menolak. Dan Muhammad bin Salman ini adalah putra mahkota dari Arab Saudi. Itu beliaulah yang mengusulkan agar ibu kota dari Palestina adalah Abu Dis. Abu Dis itu adalah kota yang sangat dekat dengan Yerusalem, ibarat kayak Jakarta dengan Depok. Deketan banget. Tetapi Palestina juga menolak, Pak. Kenapa Palestina menolak? Karena Palestina maunya Yerusalem. Ya ini kan gak mungkin. Karena secara sejarah aja kekhalifahan Islam tidak pernah mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota. Jadi tidak ada dasar rujukan. Gitu loh. Kenapa tiba-tiba sekarang Palestina yang gak ada angin, gak ada hujan, mau mengklaim itu sebagai ibu kota. Nah padahal ini kalau bisa dibilang, kerajaan Arab Saudi itu kan pusat dari keislaman ya, rujukan dunia Islam. Nah ini kan udah ngomong Abu Dis lah ibu kotanya. Sekarang ini ibu kota Palestina itu namanya Ramallah. 15 menit dari Yerusalem. Nah, dikasih Abu Dis juga nggak mau. Karena apa? Karena memang ini adalah nanti akan menjadi akar dari yang namanya serangan terhadap Yerusalem yang dilakukan oleh semua
bangsa di bumi. Jadi memang kita nggak usah heran kalau Bapak Ibu melihat pertentangan semakin tajam, semakin keras dengan apa yang terjadi di Yerusalem. Karena apa? Karena memang Tuhan sudah ngomong duluan bahwa akan ada perang terhadap Yerusalem. Segala bangsa akan menyerang Yerusalem. Sudah ada di Alkitab. Setelah Trump itu ya, kemudian kan Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel ya. Kemudian ada beberapa negara yang lain juga mengakui. Setelah itu kita perhatikan kan ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat. Kira-kira apa dampak pengakuan beberapa negara terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, baik dalam konteks geopolitik saat ini atau mungkin ke depannya? Apakah semakin membaik atau justru ini semakin parah ini konfliknya? Ya, kalau kita lihat kan itu Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari bangsa Israel. Bentuk pengakuan bahwa Yerusalem itu adalah ibu kota Israel adalah dengan memindahkan kedutaan besar. Nah, setelah pengakuan Amerika itu, Bapak Ibu, negara-negara OKI, Organisasi Kerjasama Islam, langsung mendeklarasikan bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Palestina. Jadi langsung ada perlawanan, Pak. Oh gitu ya. Terhadap pengakuan dari Amerika ini. Nah, yang terbaru adalah Majelis Umum PBB pada September 2024 kemarin menetapkan bahwa Israel tidak berhak atas Yerusalem Timur. Nah, Bapak Ibu bayangkan, ini Israel diberikan waktu selama 1 tahun, artinya sampai September 2025, untuk hengkang dari Yerusalem Timur. Nah, ini usaha-usaha yang dilakukan dunia, Bapak Ibu. Apakah bisa melawan Tuhan? Enggak lah, enggak mungkin. Tapi memang Tuhan sudah menubuatkan akan ada serangan terhadap Yerusalem besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Nah, kalau kita lihat pertentangan apa lagi ketika dengan proses pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota. UNESCO, Badan Budaya PBB, mereka langsung menetapkan juga nih Bapak Ibu, bahwa tidak ada keterkaitan antara Bukit Bait Suci dengan Yahudi. Lah, kalau Bukit Bait Suci tidak berkaitan dengan Yahudi, berarti kita juga orang Kristen nggak berkaitan dong dengan Bukit Bait Suci. Kan nggak bisa orang Tuhan Yesus datang ke Bait Suci kedua. Loh, kok dibilang nggak ada hubungan? Jadi Bukit Bait Suci itu hanya diklaim sebagai milik Islam. Situs religi bagi agama Islam tok. Karena ada 2 masjid di situ. Gimana coba? Ini kita ngomong bukan hanya untuk kita saat ini ya Bapak Ibu. Bukan kita yang lagi hidup saat ini. Bayangkan Bapak Ibu, kita sudah menua dan kita pasti akan mati gitu ya. Kalau Tuhan, sebelum Tuhan datang kita rapture ya untung gitu ya. Tapi ini kita membayangkan apa yang terjadi dengan anak cucu kita. Generasi selanjutnya, iman Kristen selanjutnya. Kalau kebenaran Alkitab dilawan dengan ketetapan-ketetapan yang dihasilkan dari pemikiran manusia. Keputusan PBB, keputusan OKI. Gitu loh Pak, apa yang akan terjadi nanti? Bisa-bisa anak kita gak percaya lagi sama Alkitab. Karena berbeda dengan ketetapan dunia. Nah itulah yang terjadi, bahkan tembok ratapan. Tembok yang tersisa dari Bait Suci kedua, satu-satunya tembok yang tidak besar, hanya 500 meter. Apa yang terjadi? Itu pun diubah namanya. Menjadi tembok borak. Jadi usaha untuk memisahkan antara Yerusalem dengan bangsa Israel atau antara Yerusalem dengan iman Yahudi dan iman Kristen itu ada. Nah, maka itu Bapak Ibu, kita tahu ini bukan tentang Israel sebetulnya, ini tentang Tuhan dan iblis. Karena iblislah yang suka memutarbalikan fakta. Iblis adalah bapa segala dusta, maka kerjaannya adalah bohong terus. Termasuk sejarah dibohongi, kebenaran diubah. Nah, ini yang berbahaya kalau Bapak Ibu tidak mendidik anak
Bapak Ibu sesuai kebenaran Alkitab ini. Berarti kalau lihat seperti itu memang kelihatannya konflik itu sulit sekali diurai penyelesaiannya ya Bu ya. Karena betul. Akar masalahnya pun juga saling klaim begitu. Tetapi kita yakinlah kalau Tuhan yang memiliki, Tuhan punya rencana, itu pasti akan terjadi. Kembali ke Yerusalem ini kan ada tempat-tempat suci seperti Temple Mount atau Masjid Al-Aqsa sering menjadi pemicu konflik. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama ketegangan ini dan bagaimana Israel serta Palestina itu mengatur akses ke situs-situs suci tersebut selama ini, Bu? Nah, jadi sejak perang 67 sebetulnya gini, Israel itu berhasil menguasai Bukit Bait Suci. Jadi telah dikuasai oleh Israel, Israel berhasil memenangkan perang tahun 1967 dalam waktu 6 hari. Sayangnya, Menteri Pertahanan Israel pada saat itu Moshe Dayan, dia seorang yang sekuler, tidak religius, sehingga tidak menganggap penting tempat tersebut, Pak. Tidak menganggap penting Bukit Bait Suci. Akibatnya, kewenangan atas Bukit Bait Suci diberikan kepada Yordania. Karena kan Yordania menguasai tempat tersebut dari tahun 1948 sampai 1967. Ini dari itikat baik gitu loh. Dia menganggap oke lah kamu aja yang ngurusin ini, kan kita orang Yahudi gak bisa ngurusin masjid. Tapi itu adalah keputusan yang keliru, keputusan yang salah. Karena Yordania yang menguasai Bukit Bait Suci, Dewan Wakaf Yordania itu berwenang memang menjaga tempat tersebut. Tetapi Yordania gak hidup di situ. Yordania nggak hidup di Yerusalem. Yang datang akhirnya kebanyakan adalah orang Palestina. Orang-orang Arab yang menjadi penduduk Yerusalem. Mereka merasa sangat posesif terhadap tempat tersebut. Mereka tidak ingin orang Yahudi masuk ke situ. Akibatnya apa Bapak Ibu? Sesuai dengan ketentuan dari kewenangan dari Dewan Wakaf Yordania, maka orang Yahudi tidak boleh beribadah di dalam kawasan Bukit Bait Suci, atau menurut mereka kawasan Al-Aqsa. Padahal kawasan itu luasnya 14 hektar. Artinya cukup buat 3 agama. Kalau mau dibagi 3 gitu ya. Tapi tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena mereka begitu posesif sehingga mengklaim orang-orang Palestina ini, sehingga menganggap bahwa tempat itu hanya untuk mereka saja. Orang Yahudi juga dibatasi, tidak boleh ibadah di situ. Padahal itu bekas Bukit Bait Suci. Dan orang Yahudi ibadahnya di Bait Suci gitu ya. Jadi konflik ini kadang terjadi akibat akses terhadap Bait Suci. Orang Yahudi pengen masuk, orang Arab Palestina nggak mau. Orang Islam melarang. Sekarang diputuskan orang Yahudi hanya boleh masuk, orang Yahudi dan turis Kristen hanya boleh masuk dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang misalnya. Dan hanya boleh, kalau orang Yahudi khusus hanya boleh jalan di pinggir. Hanya boleh dikawal polisi perbatasan. Jadi mereka hanya bisa berjalan, tidak boleh beribadah, tidak boleh mengucapkan doa, tidak boleh macam-macam lah ritualnya mereka. Jadi hanya sekedar berkunjung. Sementara yang lain punya masjid 2 gitu loh Pak. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang keadilan, kita melihatnya ya tentu tidak adil. Karena kan Yahudi yang duluan di situ gitu ya. Suka gak suka berdasarkan sejarah. Secara iman Kristen kita melihatnya juga gak adil dong. Harusnya kita punya gereja di situ. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dulu beribadah di Bukit Bait Suci. Di Bait Suci kedua. Tapi kita gak bisa akses. Karena apa? Karena memang itu ada aturan. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana pemerintah Israel itu sangat tegas. Meski Bukit Bait Suci ada di kota Yerusalem yang menjadi kewenangannya pemerintah Israel itu tidak sewenang-wenang. Mereka tetap memberikan akses kepada umat Islam. Coba kalau pemerintah Israel itu kayak Erdogan ya. Ini kan Hagia Sophia itu diubah dari museum diubah jadi masjid.
Kalau pemerintah Israel mau, dia bisa mengubah masjid menjadi Bukit Bait Suci. Bisa diubah menjadi tempat suci umat Yahudi lagi. Apakah dilakukan oleh pemerintah Israel? Enggak loh Bapak Ibu. Tetap dibiarkan sebagai kawasan Islam. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau bilang bahwa pemerintah Israel membatasi umat Islam, enggak benar. Nah, mengingat begitu rumitnya permasalahan di Yerusalem dan ketegangan konflik itu silih berganti ya, nggak kunjung selesai. Apakah ada kemungkinan Yerusalem bisa menjadi kota dengan status internasional seperti pernah diusulkan dalam berbagai perundingan damai? Jawabannya tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak mungkin kota Yerusalem itu menjadi kota internasional. Kita harus adil ya. Kita bisa lihat bahwa agama Islam punya kota suci, Mekah. Bahkan Katolik bisa dibilang punya tempat tersendiri, yakni Vatikan. Ya kan? Nah, gimana dengan orang Kristen dan orang Yahudi? Masa gak punya apapun yang bisa diklaim sebagai kota sucinya? Nah, itu dia. Yerusalem sebetulnya sesungguhnya adalah bukan hanya ibu kota dari negara Israel, karena dulu kerajaan Israel ibu kotanya juga Yerusalem, tetapi itu adalah kota suci buat kita, gitu ya. Dan jelas sekali bahwa upaya-upaya yang dilakukan PBB itu karena memang iblis bisa memakai siapa saja untuk menjalankan rencananya. Tetapi apa yang Tuhan sudah tetapkan tidak mungkin kalah oleh iblis dong. Tuhan yang sudah memilih Yerusalem, tadi kita sudah baca ayat-ayatnya. Tuhan yang sudah menetapkan namanya tinggal di sana. Artinya kita yang harus paham bahwa pada akhirnya Tuhan yang akan berurusan dengan negara-negara yang ingin menginternasionalkan Yerusalem. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu menjadi milik bangsa Israel. Gitu. Jadi kita lihat aja apa yang akan terjadi dengan Yerusalem ke depan. Apakah sesuai dengan kehendak iblis atau kehendak Tuhan? Jadi tadi menurut Bu Monik, kalau kita melihat dari rencana Tuhan nggak mungkin ya kalau Yerusalem jadi kota internasional. Iya. Seperti itu ya. Tetapi umpama kan ada upaya-upaya damai nih. Apakah ada solusi damai di Yerusalem yang benar-benar bisa diterima oleh Israel dan Palestina selain Yerusalem jadi kota internasional tadi, Bu? Nggak akan bisa sih sebetulnya, nggak akan ada solusi damai selama Palestina itu menginginkan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Karena jangan salah loh Bapak Ibu, Palestina itu juga tidak mau Yerusalem menjadi kota internasional. Mereka maunya Yerusalem itu sebagai ibu kota mereka. Gitu ya. Jadi apakah ada solusi damai? Tidak akan ada damai tanpa Raja Damai. Itu udah jelas. Jadi Yerusalem yang damai yang kita mau tuh hanya ada ketika pemerintahan Mesianik. Kerajaan 1000 tahun dengan Raja Yesus yang berkuasa. Selama di dunia ini nggak akan ada perdamaian. Yang ada adalah perdamaian semu. Memang akan ada perjanjian damai, Pak. Perjanjian damai yang semu, perjanjian damai yang menurut bahasa Alkitab adalah perjanjian dengan maut. Kenapa bisa? Karena Israel akan berdamai dengan Antikristus. Bisa dibilang seperti itu. Kok bisa? Karena apa? Karena memang ada di Alkitab lagi. Jadi balik lagi memang Alkitab sudah menuliskan tentang hal tersebut. Saya bacakan ayat tentang perjanjian damai ya. Jika kita lihat di sini ayatnya di mana Bapak Ibu, Yesaya 28 ayat 18. Perjanjianmu dengan maut, ini bahasa Alkitab ya, perjanjian dengan maut. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Nah, jadi ini adalah ayat yang merujuk kepada bagaimana akan ada kondisi damai. Damai yang semu, damai yang palsu.
damai yang bukan dari Tuhan. Akan ada perjanjian damai Israel dengan sebuah sistem, saya bisa bilang begitu, yang akan dengan tujuan damai. Tetapi ujung-ujungnya maut. Kalau kata Yesaya, ujung-ujungnya dunia orang mati, gitu ya. Dan Israel ini akan terkecoh sehingga mereka akan akhirnya sadar bahwa ini adalah antikristus. Damai yang palsu, damai yang membawa kepada kebinasaan. Karena kita akan melihat nanti akan ada periode masa kesusahan, masa tribulasi. Dan tribulasi, kesusahan besar itu tidak jauh tidak bukan dari sistem dari antikristus tadi. Yang diawali dengan damai, damai yang palsu. Jadi kalau kita ngomong damai, hati-hati juga damai yang mana nih, gitu ya. Damai versi Alkitab atau damai versi dunia yang dunia orang mati tapi. Nah, jadi kalau kita balik ke Alkitab, kalau kita bicara damai untuk Yerusalem, Tuhan memerintahkan kita doa damai untuk Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan tahu inilah titik konflik. Inilah titik panas yang ada di dunia. Karena Israel berada di tengah-tengah di mana Tuhan dan iblis melakukan peperangan rohani. Tadi Bu Monik bilang bahwa tidak ada damai tanpa Raja Damai. Ini menarik nih. Iya. Nah, apakah itu ada kaitannya atau Ibu bisa jelaskan? Kan di Wahyu 21 itu kan disebutkan tentang Yerusalem baru yang turun dari surga. Apakah makna Yerusalem baru dalam rencana Allah tentang perdamaian terkait dengan hal itu? Betul. Karena gini, saya dulu ya selalu memahami Yerusalem baru itu konteksnya hanya untuk kita orang Kristen. Padahal enggak Bapak Ibu. Orang Yahudi pun akan mengalami Yerusalem baru. Jadi ini kota buat kita berdua gitu loh. Yahudi dan Kristen. Kenapa demikian? Kita baca di Yesaya 65 ayat 17 sampai 19. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Nah, di ayat 18, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Ayat 19 Bapak Ibu, Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak. Jadi satu paket. Jadi di Yesaya ini Tuhan menciptakan bukan hanya langit dan bumi yang baru, tetapi juga Yerusalem yang penuh dengan sorak-sorak. Penuh dengan kegirangan, tidak akan ada lagi tangisan. Ini kan sama dengan apa yang kita lihat akan terjadi di Yerusalem baru. Jadi konteksnya adalah kalau kita bilang apakah Yerusalem baru itu simbolis atau beneran ada? Menurut saya beneran ada. Karena Tuhan juga berkata di Wahyu tentang langit dan bumi yang baru. Betul tidak? Jadi selaras ya Bapak Ibu ya. Apa yang Tuhan bicara dengan orang Yahudi sama dengan apa yang Tuhan bicara dengan kita, orang Kristen. Jadi jangan musuhan. Iya. Gitu loh. Kita menghadapi musuh yang sama, yaitu si iblis tadi gitu loh. Nah sayangnya sekarang ini banyak orang Kristen justru yang memusuhi orang Yahudi yang sebenarnya kita sama-sama korban nih dari iblis. Iyalah, kita jangan bermusuhan dengan siapapun ya. Betul. Termasuk orang Yahudi, termasuk orang yang memusuhi kita pun. Betul. Tuhan ajarkan kita kan disuruh berdoa, mendoakan, berbuat baik gitu ya. Nah, Bu Monik, dari apa yang Ibu jelaskan tadi ya, dengan semua peristiwa yang terjadi di Yerusalem, apakah itu menjadi satu pertanda bagi kita bahwa akhir zaman itu sudah semakin dekat? Iya, tentu. Karena semakin kota Yerusalem diperebutkan, maka perang akhir zaman terhadap Yerusalem akan terjadi. Gitu ya. Nah, semakin letupan-letupan konflik terhadap Yerusalem menunjukkan bahwa memang Alkitab kita ini benar.
Karena sudah dinubuatkan Bapak Ibu. Dan kalau Alkitab ini benar menggambarkan bahwa Yerusalem itu sebagai pusat konflik, maka kita semakin percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang di situ. Gitu ya. Karena iblis akan merecoki tempat di mana Tuhan akan datang. Secara literally gitu ya, secara betulan gitu loh, Tuhan akan datang di situ. Dan jelas sekali kalau Bapak Ibu baca di Matius 5 ayat 35, ditulis di sini Yerusalem itu adalah kota raja besar, kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu bersumpah atas Yerusalem, karena Yerusalem itu kota raja besar. Kalau ya bilang ya, tidak bilang tidak. Siapa raja besarnya? Yesus. Bukan Herodes dong, ya kan? Nah, raja besarnya Yesus. Yesus belum datang sebagai raja. Kita orang Kristen sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan, sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Tetapi orang Kristen sering kali melupakan Yesus sebagai raja. Dianggapnya oke, Yesus hanya raja di hati kita. Enggak Bapak Ibu, Yesus betul-betul akan menjadi raja. Makanya Tuhan Yesus sendiri bilang di Matius 5:35, Yerusalem itu adalah kota raja besar. Ya raja dia. Dan ini adalah ayat yang dikutip dari Mazmur sebetulnya. Mazmur 48 ayat 2. Nah jadi kalau kita ngebahas Yerusalem artinya kita akan melihat bahwa ini sesuatu yang ngeri-ngeri sedap ya. Saya mungkin akan bilang seperti ini, semakin cepat terjadi penyerangan atas Yerusalem, Yerusalem akan diserang oleh segala bangsa, maka kita akan semakin cepat masuk ke Yerusalem baru. Gitu ya. Karena apa? Perang dulu, baru kemudian Yesus datang gitu ya. Terus kemudian Yesus memerintah di Yerusalem dunia, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan mesianik, baru kemudian langit dan bumi yang baru dan Yerusalem yang baru. Nah jadi memang kita tidak bisa menghindari perang. Karena perang itu memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab dan perang itu akan terjadi. Apakah kita takut? Nggak perlu, ya kan? Karena kita sudah tahu semuanya dalam kontrolnya Tuhan, dalam kewenangannya Tuhan. Yang perlu kita ketahui adalah rencana Tuhan itu sendiri. Karena itu saya menyarankan Bapak Ibu khusus untuk membaca di kitab Yehezkiel. Karena di situ mencakup tentang tanah perjanjian di masa datang, akan mencakup tentang kota Yerusalem, akan mencakup juga tentang bait suci. Semua ini belum terjadi Bapak Ibu. Meskipun Yehezkiel itu adanya di perjanjian lama. Jadi sekali lagi, kita mau mengetahui masa depan, kita juga perlu melihat apa yang dikatakan nabi-nabi di perjanjian lama. Karena memang banyak sekali nubuat yang belum tergenapi. Nah berarti apa yang terjadi di Yerusalem saat ini itu mengindikasikan bahwa sebenarnya akhir zaman semakin dekat ya. Betul, kita harus semakin berjaga-jaga, semakin waspada. Nah bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya ini, sebagai orang Kristen menyikapi perkembangan Yerusalem saat ini? Apa yang menjadi bagian kita dalam rencana Tuhan terkait dengan penggenapan tentang Yerusalem dan akhir zaman tadi, Bu? Iya, kalau apa sikap kita Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah baca tentang Mazmur 122 tentang berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem. Itu Bapak Ibu sudah ketahui semua. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu ayat yang unik. Karena di ayat ini Bapak Ibu diperintahkan Tuhan menjadi penjaga Yerusalem. Dikatakan di sini di Yesaya 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Di ayat 7 dikatakan, dan janganlah biarkan dia ini huruf besar Bapak Ibu, tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Jadi Tuhan menempatkan Bapak Ibu orang percaya Yesus sebagai pengintai-pengintai. Kalau Bapak Ibu mengintai, mengamati, berarti Bapak Ibu memandang keluar. Bapak Ibu diperintahkan mengetahui apa yang terjadi atas Yerusalem. Mengetahui kondisi yang terkait.
Dengan begitu Bapak Ibu bisa berdoa. Kalau Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu mengingatkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan kita pelupa, tapi Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Mengingatkan Tuhan tentang Sion, mengingatkan Tuhan tentang Yerusalem sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Jadi Tuhan mau kita terlibat berdoa untuk Yerusalem, dan dengan doa-doa kita itu Tuhan melakukan hal-hal yang membuat Yerusalem ini masyhur. Dan Bapak Ibu bisa survei, bisa riset sendiri. Kota apa yang paling dibahas oleh orang sedunia? Jawabannya itu Yerusalem. Kota yang paling diperbincangkan secara politik, diperbincangkan secara militer, diperbincangkan oleh banyak orang secara agama. Tadi kita udah bahas, Yerusalem adalah kota suci bagi 3 agama. Jadi cocok kan? Yerusalem itu menjadi kemasyhuran di dunia ini. Diperebutkan, diingini, mau dimiliki. Dan tugas Bapak Ibu adalah mengingatkan Tuhan, berdoa untuk Yerusalem. Bapak Ibu menjadi pengintai-pengintai. Bapak Ibu diberikan tugas khusus, tugas spesial dari Tuhan menjadi pengintai. Bapak Ibu ibaratnya sekretarisnya Tuhan untuk ngingetin. Kalau sekretaris kan ngingetin bosnya ya. Pak, jam 7 Bapak harus meeting dengan A. Jam 10 Bapak ada meeting lagi dengan B. Nah kita sekretarisnya Tuhan. Kita mengingatkan, Tuhan, Yerusalem mau diambil alih nih sama PBB. Batasnya September 2025. Gimana nih Tuhan? Kita serahkan pada Tuhan. Nah itu tugas Bapak Ibu semua. Dan selain itu tugas Bapak Ibu adalah kalau Anda bisa datanglah ke Yerusalem. Kenapa? Karena menurut saya Bapak Ibu bukannya mengkultuskan tempat ya, bukan. Tapi kalau Bapak Ibu memang bisa, kenapa tidak gitu loh. Jangan milih buru-buru liburan ke Alaska lah, ya kan. Ke Eropa yang udah semua kota kayaknya udah dikunjungin, diulangi lagi gitu loh. Mendingan ke Yerusalem gitu. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan tentang Yerusalem. Sikap kita terhadap Yerusalem adalah kita menempatkan sikap hati kita selaras dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi Yerusalem, maka kita juga mengasihi Yerusalem. Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Sebelum Yerusalem diruntuhkan, Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kota itu. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang Yahudi yang ada dalam kota itu yang akan menjadi korban Romawi. Karena orang Yahudi akhirnya semua dibuang gitu ya, keluar dari Yerusalem. Nah itu dia, sikap hati kita selaras dengan sikap hati Tuhan. Bu Moni, terima kasih untuk penjelasan yang begitu menarik dan memberi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan setiap pemirsa juga boleh mendapatkan pencerahan dan mendapatkan wawasan tidak hanya secara geografis, geopolitik, tetapi juga wawasan rohani di dalam diskusi kita hari ini. God Lover, kita telah melihat bagaimana Yerusalem bukan hanya kota biasa, tetapi kota yang menjadi pusat konflik, sejarah, dan penggenapan nubuatan. Seperti tertulis dalam Sakaria 12 ayat 3, Yerusalem bukan sekedar tanah yang diperebutkan, tetapi kota yang Tuhan sendiri pilih untuk menggenapi rencananya. Kita tidak tahu bagaimana akhir dari konflik ini, tetapi kita tahu bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Sekali lagi terima kasih Ibu Monik yang sudah memberi penjelasan sangat mencerahkan kita semuanya saat ini. Baiklah, kita akhiri Diaspora Talk Show hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang mendapatkan wawasan yang benar. Sampai jumpa di Diaspora Talk Show selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.